Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian ideologi dan ideologi-ideologi yang berkembang di dunia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bung Asal Harumi sebagai moderator dan akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Baiklah, kami akan langsung memulai presentasinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Jika suatu negara memiliki suatu gagasan yang ingin diwujudkan dan cita-cita yang ingin dicapai, maka pada dasarnya negara tersebut memiliki ideologi. Perkenalkan, saya Lisa Dwi Anggreni. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila. Kelebihan Pancasila yaitu 1. Mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. 2. Ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. 3. Bersifat fleksibel dan yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Kekurangannya yaitu 1. Dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, dan 2. Terlalu normatif. Tokoh-tokoh ideologi Pancasila yaitu 1. Mr. Muhammad Yamin, 2. Profesor Dr. Supomo, 3. Insinyur Soekarno. Negara penganut ideologi Pancasila adalah Indonesia, dan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menganut ideologi Pancasila. Kedua, liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata liberalis, yang berarti bebas dan tak tergantung. Ideologi ini mementingkan kebebasan perseorangan. Dalam ajaran liberalisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas, pribadi yang utuh dan lengkap, serta terlepas dari manusia lainnya. Kelebihan liberalisme: 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. 3. Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Kekurangannya yaitu 1. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. 2. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Tokoh-tokoh ideologi liberalisme yaitu John Locke tahun 1632 sampai 1704 dan Adam Smith tahun 1723 sampai 1790. Negara yang menganut ideologi liberalisme yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Kolombia, Kanada, Meksiko, Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki, Myanmar, Kamboja, dan Hong Kong. Komunisme merupakan sebuah ideologi negara yang muncul sebagai reaksi dari kapitalisme. Paham komunis juga lebih mengedepankan individu dan mengesampingkan para buruh. Paham komunis juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Adapun kelebihan dari komunisme adalah perekonomian sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. 2. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. 3. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Adapun kekurangan dari komunisme adalah mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan 3.
Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Selanjutnya, tokoh-tokoh ideologi komunisme. Tokoh ideologi komunisme itu contohnya Karl Marx dan Friedrich Engels. Negara penganut ideologi komunisme antara lain Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Baiklah, perkenalkan nama saya Stefanus Kayadu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fasisme. Fasisme merupakan ideologi yang ingin melawan kaidah-kaidah moralitas yang diturunkan pada umat manusia melalui agama dan menggantikannya dengan budaya pagan yang rasis. Budaya pagan itu percaya pada berhala. Maksudnya yaitu percaya pada benda-benda yang diyakininya dapat membuat kekuatan di dalam kehidupannya. Yaitu ada pula yang mengartikan bahwa ideologi fasisme itu adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dalam ideologi fasisme ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Memiliki rasa kesatuan nasional, 2. Memiliki tingkat pengawasan dan kedisiplinan yang tinggi, 3. Dapat mengambil keputusan pemerintahan yang cepat. Kekurangannya itu 1. Rakyat berhadapan dengan tekanan dan kekerasan, 2. Kekuasaan negara hanya dipegang oleh partai yang berkuasa, 3. Sistem pemerintahan yang otoriter. Tokoh-tokoh ideologi fasisme yaitu Plato dan Charles Darwin. Negara penganut ideologi fasisme yaitu ada negara Italia sebagai negara pertama yang menganut ideologi fasisme sejak tahun 1922. Kemudian ada negara Jerman tahun 1933, kemudian Spanyol tahun 1936. Fasisme muncul di Italia pada abad ke-20. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya meninggikan derajat bangsa. Menurut Marsa tahun 2011, nasionalisme merupakan suatu gerakan ideologi untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi, yang anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang berpotensi. Dalam nasionalisme ini sendiri memiliki kelebihan serta kekurangannya juga. Kelebihan yaitu 1. Membela rakyat, 2. Peran serta negara tidak membuat rakyat menderita, 3. Memberi kebebasan pada rakyat yaitu dalam berpolitik dan beragama. Kekurangan yaitu terlalu meninggikan atau melebih-lebihkan. Yang keenam adalah sosialisme. Sosialisme adalah paham mengenai segala sesuatu harus diatur bersama dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Sedangkan menurut W. Surya Indra, sosialisme merupakan ajaran kemasyarakatan tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian secara merata. Ideologi sosialisme mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah yang pertama, menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan dengan kejernihan dan kejelasan argumen. Yang kedua, permasalahan diselesaikan dengan cara demokratis. Dan yang ketiga, lulus dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruk secara bertahap. Sedangkan kekurangan dari ideologi sosialisme adalah yang pertama, pertentangan sosialisme terhadap agama, dan sosialisme menyia-nyiakan potensi anak bangsa. Tokoh-tokoh ideologi sosialisme adalah yang pertama Karl Marx, yang kedua Friedrich Engels, yang ketiga C.H. Saint-Simon. Sedangkan negara-negara yang menganut ideologi sosialisme adalah negara-negara di bagian Eropa Barat, serta Kuba dan Venezuela. Kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kapital yang artinya modal. Kapitalisme merupakan suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melaksanakan usahanya yang meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kelebihan kapitalisme. Yang pertama, kreativitas dan motivasi masyarakat menjadi tinggi. Yang kedua, merangsang masyarakat untuk bekerja keras. Yang ketiga, individu memiliki banyak pilihan dalam mendapatkan keuntungan.
Adapun kekurangan dari kapitalisme, yang pertama, kapitalisme dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi hanya dari segi materialistik atau uang. Yang ketiga, membuat distribusi kekayaan yang tidak adil. Tokoh-tokoh ideologi kapitalisme diantaranya adalah Adam Smith. Adam Smith sendiri adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik. Negara penganut ideologi kapitalisme adalah Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis, Australia, dan Prancis. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau krotin yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kelebihan demokrasi. Yang pertama, melindungi kepentingan rakyat. Yang kedua, berdasarkan prinsip kesetaraan. Yang ketiga, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Adapun kekurangan dari demokrasi, yang pertama, lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, orang yang tidak kompeten. Yang ketiga, berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar. Negara penganut ideologi demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal seperti Amerika, Prancis, dan Australia. Yang kedua, demokrasi kerakyatan seperti Rusia, Cina, Kuba, dan Vietnam. Tiga, demokrasi radikal yang berkembang di beberapa negara separatis. Halo, aku Nabila. Di sini aku bakal ngejelasin tentang Marxisme. Jadi, Marxisme merupakan ideologi yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Karl Marx. Nah, ideologi Marxisme-Leninisme ini berisi tentang sistem berpikir mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar yang kemudian dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, negara yang menganut ideologi Marxisme ini diantaranya adalah Inggris, Belanda, Portugal, Prancis, dan Spanyol. Nah, ideologi Marxisme ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang kedua, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi sudah diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak ada pembagian kelas apapun. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju karena sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Nah, sekian tentang Marxisme. Semoga paham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.